Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuni Wardatu Soliha, mahasiswi Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait menurut saya ya mengenai perkembangan pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Nah, kalau kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum, jadi hampir semua aktivitas yang kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia semua udah diatur oleh hukum. Jadi semua udah ada hukumnya gitu. Nah, karena Indonesia adalah negara hukum, maka penegakan hukum di Indonesia itu harus benar-benar diperjuangkan. Jadi penegakan hukum di Indonesia itu harus benar-benar sesuai gitu. Karena sebenarnya hukum dibuat itu untuk apa gitu. Hukum dibuat itu mungkin yang kita ketahui ya sesuai undang-undang itu untuk menciptakan yang namanya ketertiban, kemudian untuk menciptakan keadilan, dan yang penting adalah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebelum membahas terkait kelanjutan bagaimana perkembangan hukum di Indonesia, maka harus mengetahui dulu sebenarnya penegakan hukum di Indonesia itu apa gitu. Nah, kalau yang saya baca, penegakan hukum di Indonesia itu adalah kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur pengadilan atau melalui prosedur penyelesaian sengketa lainnya. Sehingga penegakan hukum itu karena sangat penting di Indonesia, maka perlu diperjuangkan gitu. Tapi nyatanya di Indonesia untuk saat ini penegakan hukum itu kalau dibilang perkembangannya naik atau turun itu belum bisa disimpulkan. Tapi kalau melihat dari beberapa fakta, untuk saat ini penegakan hukum di Indonesia itu masih rendah, belum optimal. Sebagai salah satu contohnya itu ada di beberapa kasus, mungkin kasus yang udah masyarakat ketahui dan ini menjadi masalah besar di Indonesia gitu, yaitu kasus korupsi. Korupsi itu biasanya justru rata-rata dilakukan oleh orang-orang yang keberadaannya itu untuk penting, untuk mensejahterakan masyarakat, tapi mereka justru melakukan hal yang kebalikannya gitu. Mereka mengambil hak yang bukan miliknya atau mengambil hak masyarakat Indonesia. Nah, itu kan sudah menjadi permasalahan besar gitu. Pelanggaran yang mereka lakukan itu sudah menjadi pelanggaran berat. Kalau kita masyarakat awam ya, kalau sebagai masyarakat awam pasti selalu bilang hukum di Indonesia udah mulai lemah nih, hukum di Indonesia tidak memberikan keadilan gitu, karena hanya melihat orang-orang yang punya kekayaan, orang-orang yang punya dudukan, orang-orang yang punya jabatan, atau mungkin orang-orang yang punya koneksi gitu. Tapi sebenarnya hukum tidak seperti itu. Hukum itu sesuai, jadi hukum itu nggak pernah lihat status sosial kamu seperti apa, berasal dari mana gitu, tidak pernah melihat itu. Kalau udah melakukan pelanggaran, ya udah harus mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Berbeda dengan orang yang korupsi. Kalau kita lihat, pasti orang yang korupsi itu justru hukum yang mereka dapatkan itu kurang setimpal dengan apa yang mereka telah lakukan gitu. Dan itu masih menjadi permasalahan besar di Indonesia sampai saat ini juga. Kemudian selain itu, mungkin kalau kita analisis kenapa sebenarnya penegakan hukum di Indonesia itu masih kurang maksimal gitu, perkembangannya juga belum meningkat juga gitu. Itu mungkin ada beberapa faktor. Kalau yang dianalisis itu mungkin faktor-faktornya itu yang pertama itu ada ini, aparat penegak hukum yang kurang profesionalitas dan integritas. Sebenarnya penegak hukum itu kan akar gitu, jadi biasanya itu keputusan hukum, maksudnya mau dapat sanksi apa, kemudian pelanggarannya setimpal bagaimana sanksi yang harus didapatkan itu kan aparat hukum gitu ya. Aparat hukum mungkin sebagai contoh polisi, kemudian advokat kayak gitu. Nah, sebenarnya aparat hukum ini itu kalau sudah profesionalitas, maksudnya tidak lihat mungkin keluarga, nggak lihat ya dia keluarga saya atau enggak, ya udah kalau melakukan pelanggaran sebagai aparat hukum, penegak hukum, ya udah saya harus memberikan sanksi yang sesuai gitu. Nah, tapi yang saya lihat itu masih kurang diterapkan di Indonesia. Kemudian sarana dan prasarana hukum yang kurang memadai. Jadi memang di Indonesia itu untuk sarana prasarana hukumnya itu kurang benar-benar memadai. Kemudian yang sangat penting ini ya,
kesadaran masyarakat akan hukum itu masih rendah. Jadi kalau yang saya lihat, masyarakat itu masih sering menyepelekan hukum, masyarakat itu masih kurang bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum gitu. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat seperti itu gitu. Maka dari itu mungkin karena kita udah analisis mungkin penegak hukum di Indonesia masih seperti itu ya faktor-faktornya, kita bisa melakukan perbaikan. Kalau misal mungkin salah satu contohnya meningkatkan kemampuan sehingga terciptanya aparatur hukum yang benar-benar profesionalitas juga berintegritas. Kemudian juga selain itu meningkatkan kesejahteraan aparat hukum. Jadi biar tidak terjadi penyelewangan, ya udah aparat hukum kita beri peningkatan kesejahteraannya gitu. Kemudian perbaikan sistem untuk perekrutan dan promosi aparat penegak hukum. Jadi untuk menjadi seorang penegak hukum benar-benar harus diseleksi sesuai dengan apa yang dibutuhkan Indonesia saat ini gitu. Kemudian selanjutnya kalau aparat hukum sudah melakukan pelanggaran, ya udah berikan sanksi yang setimpal, justru jangan dilindungi gitu. Dalam artian karena sebagai aktor, jadi kalau udah ngelakuin kesalahan, ya udah harus mendapatkan sanksi yang berat, yang sesuai gitu, sehingga nanti bisa menimbulkan efek jera gitu. Nah, kurang lebih sebenarnya perkembangan penegakan hukum di Indonesia itu seperti itu ya. Jadi masyarakat tuh masih melihat kayak karena saya mungkin nggak kaya, mungkin saya nggak punya kedudukan, sehingga ya udah hukum mau apa saja ke saya. Tapi beda dengan orang lain yang memang punya kekayaan, yang punya ini bisa melakukan sewenang-wenang, tidak sesuai hukum. Justru itu salah gitu. Jadi pemikiran itu kita sebagai masyarakat Indonesia butuh proses untuk penegakan hukum. Kita sebagai masyarakat harus mendukung proses tersebut, dalam artian kita harus menjalankan, kita jangan sampai ikut-ikut, jangan sampai meniru orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum gitu. Kemudian kita harus mungkin bisa bersuara atau berpendapat seperti itu. Dan pasti pihak dari penegak hukum pun juga harus benar-benar kita masyarakat sangat bersyukur punya aparat hukum. Jadi kepercayaan aparat hukum itu benar-benar harus dijaga seperti itu. Jadi untuk perkembangan penegakan hukum Indonesia memang masih rendah. Jadi kita harus sama-sama mendoakan dan juga mendukung juga ya, jangan sampai ikut-ikutan gitu untuk melakukan pelanggaran hukum itu tadi. Kita dukung penegakan hukum di Indonesia kayak gitu. Mungkin itu saja pesan saya dan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.